Say hey, good looking, what you got? Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni atmos yang berarti gas atau uap air, dan spaira yang berarti selimut atau lapisan. Sehingga dapat diartikan atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer dan terdiri dari beberapa lapisan yang berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi dan melindungi bumi dari pecahan meteor. Hot rod Ford and a $2 bill. Saya akan menjelaskan tentang lapisan atmosfer. Nah, lapisan pertama itu adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi. Dan pada lapisan ini terjadi fenomena alam, yaitu contohnya pelangi. Troposfer berada pada ketinggian 0-10 km di atas permukaan bumi. Ciri-cirinya itu terdapat dua senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan uap air yang tidak ditemukan dalam lapisan lain. Nah, yang kedua, lapisan yang memungkinkan manusia bernapas. Yang ketiga, garis pemisah antara troposfer dan lapisan stratosfer adalah garis tropopause. Yang kedua itu adalah lapisan stratosfer. Nah, lapisan ini adalah lapisan atmosfer yang bersuhu dingin. Suhunya itu mencapai 5 derajat Celcius. Lapisan ini berada pada ketinggian 10 hingga 50 km di atas permukaan bumi. Ciri-cirinya itu memiliki sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air, awan, dan debu. Kemudian garis pemisah antara stratosfer dengan mesosfer adalah garis stratopause. Yang ketiga itu adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan atmosfer yang terletak pada ketinggian 50-75 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini merupakan penghalau benda luar angkasa seperti meteor jatuh ke bumi. Ciri-cirinya itu suhu pada lapisan ini sekitar minus 50 derajat sampai minus 70 derajat Celcius. Kemudian tekanan udara pada lapisan ini cukup tinggi untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa. Yang ketiga, garis pemisah antara mesosfer dengan termosfer adalah mesopause. Yang keempat, ada termosfer, yaitu termosfer adalah lapisan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel. Lapisan termosfer terletak pada ketinggian 80-100 km di atas permukaan bumi. Ciri-cirinya sering disebut sebagai lapisan panas, lalu garis pemisah antara termosfer sama eksosfer. Nah, eksosfer ini adalah lapisan terakhir atau terluar yang menyelimuti bumi. Jaraknya sekitar 800 sampai dengan 3260 km. Interaksi antara gas di luar angkasa akan terjadi pada lapisan ini. Ciri-cirinya merupakan lapisan atmosfer paling luar, sehingga pengaruh gaya gravitasi sangat kecil. Lalu memiliki kandungan gas atmosfer yang sangat rendah. Yaitu yang ketiga, memiliki suhu yang sangat rendah atau sangat dingin hingga mencapai minus 57 derajat Celcius. Nah, oke. Sekarang saya akan berbagi informasi kepada kamu mengenai fenomena pelangi. Nah, biasanya kita mesti sering melihat pelangi itu biasanya sehabis hujan ya. Nah, kira-kira kenapa sih kok sehabis hujan? Nah, pengertiannya itu adalah pelangi adalah fenomena alam yang berupa ilusi optik yang terjadi di atmosfer. Nah, atmosfer itu adalah lapisan udara yang ada di bumi kita ya. Dengan ciri-ciri berwarna-warni sejajar membentang di langit. Proses terbentuknya pelangi ini cukup panjang sampai akhirnya bisa menciptakan pola warna yang cukup indah. Nah, jadi warna pelangi itu ada banyak ya. Kalau misalnya kita sering main masa kecil Magiku Hibiniu, nah itu ada semua warnanya. Jadi Magiku Hibiniu, nah itu ada merah, jingga, kuning, nah dan sebagainya. Nah, pelangi ini tadi udah dijelaskan bahwa terbentuknya itu melalui proses yang sangat panjang. Nah, kira-kira prosesnya itu gimana sih? Nah, proses yang pertama
itu sinar matahari bertemu dengan sisa hujan. Nah, ini makanya kita tuh sering lihatnya kalau habis hujan terus ada sinar matahari, terus biasanya kita bisa ngelihat pelangi. Nah, cahaya dari matahari harus mengenai tetesan air hujan pada sudut tertentu. Sudut tersebut menentukan ada atau tidaknya pelangi. Pelangi sebagian besar terbentuk saat fajar atau sore hari. Karena yang terbaik adalah jika matahari cukup rendah di langit dan memberikan sudut yang ideal untuk membentuk pelangi. Ketika sudutnya tidak sesuai, maka pelangi tak akan terbentuk. Nah, jadi sudut ini juga sangat mempengaruhi ada atau tidaknya pelanginya. Tadi jelaskan kalau sudutnya dia itu mataharinya nggak rendah, maka pelanginya itu nggak bakal tercipta. Jadi pelanginya itu terciptanya biasanya kalau nggak pagi ya sore hari, karena pada saat itulah matahari itu sudutnya rendah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pantulan sinar matahari. Nah, ketika sinar matahari itu bersentuhan dengan tetesan air hujan, cahaya dari matahari akan dipantulkan. Nah, cara kerjanya ini, pantulan matahari ini sangat mirip dengan cermin. Nah, kalau misalnya cahaya kita pantulkan ke cermin, itu pasti cahayanya bakalan mantul. Nah, kira-kira cara kerjanya mirip seperti itu. Kemudian, yang ketiga, yaitu adalah pembiasan cahaya matahari. Cahaya matahari yang tidak dibiaskan akan melintasi lapisan batas, udara, dan air. Nah, gerakan cahaya ini akan melambat karena air lebih padat daripada udara. Pengurangan kecepatan ini kemudian membuat jalur cahaya membelok, yang disebut pembiasan. Inilah alasan mengapa pelangi selalu melengkung atau bengkok ke arah garis normal. Nah, jadi alasan kenapa pelangi kok bengkok ya, kenapa kok pelangi nggak lurus? Nah, ini karena ada terjadinya pembiasan cahaya. Nah, yang keempat, cahaya matahari terbagi menjadi berbagai warna. Cahaya matahari terdiri dari spektrum warna. Masing-masing memiliki panjang gelombang sendiri. Nah, panjang gelombang yang berbeda inilah yang membuat pelangi terlihat warna-warni. Fenomena ini dikenal sebagai dispersi. Inilah sebabnya mengapa pelangi memiliki warna yang berbeda. Nah, ternyata warna pelangi dari merah, jingga, kuning, biru, hijau, dan sebagainya itu terjadi karena itu gelombangnya masing-masing itu ternyata berbeda. Jadi makanya pelangi kalau kita lihat, warnanya bisa beda-beda ya. Jadi gitu. Nah, fenomena pelangi ini terjadi pada lapisan atmosfer yang bernama troposfer. Nah, kenapa kok di troposfer? Pelangi berada di lapisan troposfer karena pada lapisan ini terkandung air hujan dan gas-gas yang bisa memantulkan cahaya matahari. Nah, jadi gas-gas yang bisa memantulkan cahaya matahari itu disebut dengan gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca itu bisa seperti oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, metana, dan lainnya. Kenapa pelangi terjadi di atmosfer bagian troposfer? Kenapa kok di situ? Jadi pada lapisan itulah banyak terkandung gas-gas yang bisa memantulkan cahaya matahari dan air hujan atau sisa hujan. Ketika cahaya matahari memasuki tetesan air sisa hujan tersebut, maka gerakan cahaya akan melambat dari udara ke air yang lebih padat. Kemudian cahaya matahari dipantulkan dalam atmosfer dan air hujan. Cahaya matahari yang terdiri dari berbagai unsur warna inilah yang kemudian menciptakan warna-warni di udara. 거침없이 찍힌 굳이